Selamat pagi Bapak, Ibu Guru dosen Stupa 7. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proposal proyek Stupa 7 saya. Saya Michelle Kunsa dari kelas konsentrasi KAI Arsitek Interior. Indonesia adalah negara yang memilih landasan ideal Pancasila, yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan beragama. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia diharapkan memiliki penatanan kota yang baik dan benar, serta menjamin kebebasan warganya untuk beribadah. Namun pada kenyataannya, rumah ibadah Katolik persebarannya belum merata. Agama Katolik memiliki umat terbanyak ketiga di Jakarta, tetapi tempat ibadahnya tidak disebar secara merata. Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan riset di bagaimana menghadirkan gereja Katolik yang sesuai kaidahnya dan memberi kontribusi terhadap lingkungan, serta memberikan dan memperhatikan lokalitas Indonesia. Landasan teori disusun mulai dari perbedaan dasar pemikiran antara Timur dan Barat, di mana pemikiran Timur lebih menekankan pada intuisi dan hidup menyesuaikan diri dengan alam semesta, sedangkan pemikiran Barat lebih rasional dan mementingkan kepentingan manusia dan kepentingan alam. Arsitektur Nusantara dan selanjutnya arsitektur Nusantara. Arsitektur Nusantara berkaitan erat dengan pemikiran Timur. Hal ini tercermin pada arsitektur rumah Bali yang menggunakan peraturan Astakosala dalam peraturan tata ruangnya. Berikutnya, arsitektur religius Indonesia yaitu candi, dibuat dengan siluet berbentuk segitiga untuk menghormati dewa-dewi di puncak gunung, dan selalu dibuat sesuai aksis mata angin. Dalam penentuan lokasi, dilakukan mapping terhadap bangunan-bangunan peribadatan di Jakarta. Dari mapping, didapatkan bahwa persebaran gereja Katolik kurang merata. Oleh sebab itu, diangkat isu untuk menyediakan gereja Katolik yang dilengkapi dengan rumah abu. Rumah abu dipilih sebagai fungsi pendukung karena berdasarkan mapping, belum ada rumah abu yang dalam konteks ini untuk Katolik yang menyajikan kesakralan di dalam kota. Berikut diagram Faust-Rizal mulai dari isu gereja yang dilengkapi dengan rumah abu dan memberikan kontribusi pada lingkungan. Dimulai dengan pertanyaan pemetaan gereja Katolik Jakarta yang ternyata tidak merata, sehingga menimbulkan pernyataan, apa dampaknya bagi kota Jakarta? Tentu hal ini menyebabkan mobilitas Jakarta yang menimbulkan kemacetan, sehingga memberikan kesan buruk bagi orang luar Jakarta. Lalu bagaimana? Untuk itu, dicari lokasi yang kurang fasilitas peribadatan Katoliknya. Demikian lokasi yang berdasarkan RUTH yang sudah ditetapkan. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi izin bila persyaratan sudah terpenuhi. Kehadiran gereja ini sebenarnya tidak hanya diajukan bagi umat beragama Katolik saja, melainkan masyarakat lain juga diperbolehkan untuk beraktivitas. Karena salah satu harapan dari proyek ini adalah mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Untuk mewujudkan harapan tersebut, gereja menyediakan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan selain gereja. Tanpa melupakan gereja adalah tempat yang sakral, dan disinilah peran arsitektur. Selain itu, dibutuhkan peran pemerintah juga untuk mengedukasi masyarakat agar berpikiran lebih terbuka dan modern. Berikutnya, metode desain yang digunakan adalah spatial perspection. Metode ini dipilih karena sebagai manusia kita memiliki pandangan dan sudut pandang yang berbeda-beda satu sama lainnya. Sudut pandang ini dipengaruhi oleh motivasi, emosi, pengalaman, dan faktor eksternal situasi, sehingga dapat menghasilkan persepsi akhir yang beragam. Program utama proyek ini adalah gereja, dengan program pendukung kolumbarium, ruang aktivitas, taman, dan penghijauan. Zoning tentatif disusun berdasarkan sumbu simetri yang secara garis besar membagi tapak menjadi dua. Aksis simetris ini sesuai dengan kaidah gereja tradisional Eropa. Selanjutnya beberapa preseden yang saya ambil yaitu salah satu Saint Peter Basilica yang memiliki makam di bawah gerejanya. Desain ini memberi bukaan untuk akses cahaya alami masuk ke dalam ruang dalam gereja. Lalu berikutnya ada Hagia Sophia. Hagia Sophia awalnya merupakan gereja, lalu dialihfungsikan menjadi museum, lalu masjid. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa dekorasi dan motif ornamen tidak mempengaruhi perayaan keagamaan yang menjadi program ruangnya. Selanjutnya adalah Gereja Maria Assumpta, karya Romo Mangun yang bergaya bangunan arsitektur Jawa. Dalam konteks ini, arsitektur Timur. Karya ini menggeser pemikiran eurosentris, tetapi tetap mengadakan pencahayaan alami yang menjadikan simbol yang menjadi simbol cahaya ilahi. Sebagai studi preseden kolumbarium, saya mengambil Oasis Lestari
yaitu sebuah kompleks rumah duka yang memiliki gaya arsitektur modern. Columbarium ini didesain terbuka. Dari keempat studi preseden tadi, dapat disimpulkan bahwa bangunan gereja tidak mengikat pemikiran eurosentris, tapi terlebih lagi untuk masa ini dan lokasi tapak di Indonesia, hingga tidak memikirkan eurosentris. Persamaan karya-karya ini adalah penggunaan cahaya alami untuk menciptakan kesakralan dalam ruang dalam. Analisis tapak dimulai dari mapping posisi gereja Katolik yang ada di Jakarta, menunjukkan daerah-daerah yang kurang. Itu saya pilih Kebayoran Lama karena di situ belum memiliki gereja. Tapak yang saya terpilih berada di Jalan Ciputat Raya dengan luas 4.518 meter persegi, dengan KDB 50, KLB 2, ketinggian bangunan 4, KDH 35, dan KTB 50. Dari proyek ini, diharapkan gereja dapat lebih menyatu dengan masyarakat melalui kegiatan sehari-hari tanpa meninggalkan kesakralannya. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.